pemirsa, kembali bersama kami di acara Teknovasi, Teknologi dan Inovasi. Dan sekarang kita memasuki satu sesi yang terakhir. Tinggal 10 menit terakhir, jadi kita manfaatkan sebaik-baiknya nih ya Pak. Yang jelas saya mau pertanyakan tadi ngomongin soal e-sport. Kalau boleh tahu nih Pak, e-sport itu sendiri apa sih? E-sport itu suatu ajang elektronik untuk game online. Nah, contohnya nih One Indonesia Cup. Yang One Indonesia Cup. One Indonesia Cup. Itu ajang Olimpik ya kedengarannya. Ya, itu ajang kita mencari juara dari Indonesia untuk melawan tim besar dari Thailand, dari Vietnam, Malaysia sama Singapura. Oke, jadi kita tuh butuh dukungan dari masyarakat. Dari masyarakat. Supaya timnas negara kita ini bisa menang di sana. Wow, jadi game online ada timnasnya. Caranya salah satu register. Dia di pesertanya di tiap-tiap warnet tuh pasti bisa dibantu. Mungkin bisa jelasin ke pemirsa gimana cara registernya, apa yang harus dibuka? Cara registernya bisa langsung ke FIFA Online 2 atau fol2.co.id. Pakai F ya, bukan pakai V. Iya, pakai F. Pakai F, bukan V. Nanti pilih di bagian One Indonesia Cup atau langsung like aja, bisa dukung moral dengan like Facebook www.facebook.com / One Indonesia Cup. Satu like. Satu like, satu dukungan itu. Satu like, satu dukungan. Iya. Kira-kira kapan nih kompetisinya akan diadakan? Kita akan bikin di 14 kota. Di 14 kota, iya. Oke. Salah satu yang mungkin juga di Surabaya akan juga jadi mungkin akan diadakan di Surabaya juga ya. Cuman untuk kompetisi yang melawan negara-negara tadi seperti yang disebutkan di Thailand. Desember biasanya. Desember. Oke, jadi buat pemirsa jangan lupa Malaysia. untuk Malaysia. Di Malaysia. Ya, di Malaysia. Harus menang tuh. Harus menang, wah. Iya. Makanya nyari keluar nih. Orang yang keluar. Tapi berarti jangan lupa juga untuk dukung bisa melalui fanpage di www.facebook.com / One Indonesia Cup. One Indonesia Cup atau bisa langsung buka register langsung di fol2.co.id. Iya. Disingkat aja jadi fol2.co.id. Jadi pemirsa jangan lupa untuk mendukung timnas kita karena nanti kejuaraannya sendiri akan diadakan di Malaysia ya. Jadi biasanya kalau udah nonton kayak ini yang namanya sepak bola, wah ribut ya di Indonesia. Harapannya bisa langsung sana. Gak cuma Indonesia, gak cuma soal sepak bola aja, tapi juga bisa games online juga bisa didukung ya timnasnya. Ya, timnas kita kan harus semuanya. Harus semuanya menang ya, gak cuma sepak bola aja, semuanya harus ya. Indonesia intinya. Untuk Indonesia, dukung Indonesia. Tapi kalau pertanyaan untuk Pak Wawan nih, sebenarnya kalau di Silicon Valley ini sendiri Pak, kalau tadi kan kita udah ngobrolin bahwa Silicon Valley itu semacam kayak kompleks industri di mana di situ ada banyak Facebook, ada Google ya dan sebagainya. Ini tidak hanya Silicon Valley loh ya. Moskow punya Skolkovo. Arab Saudi punya Raja Abdullah King Abdullah Science and Teknologi di Jeddah. Arab Saudi pun sudah punya. Karena mereka sudah sadar bahwa raw material atau kekayaan alam itu akan ada habisnya. Akan ada habisnya? Ya, makanya mereka berubah ke ekonomi inovasi. Seperti itu. Tidak, di India juga ada. Di India. Saya lupa namanya apa ya bahasa India ya. Di India ada, di Inggris pun juga ada. Israel juga ada. Hampir di semua negara. Nah, yang menarik yang dipertanyakan di sini adalah sebenarnya apa sih yang diperbutkan di kompleks industri ini sendiri? Atau yang dikejar oleh masing-masing perusahaan di kompleks industri ini sendiri apa sih Pak? Sebenarnya semuanya tetap ini semuanya akan ujungnya adalah ekonomi atau ke ekonomi ya. Mereka membuat satu konsep. Termasuk konsep uang ini kan dikonsep oleh orang-orang Yahudi ya, Jewish ya. Nah, mereka membuat satu konsep komputer, cloud computing, ke internet. Ini semua kita harus termasuk BlackBerry. Ini semua kita usernya bayar ke sana semua loh, Pak. Iya betul Pak. Biar bulanan ke sana. Ya, BlackBerry itu hanya sarana. Tapi service bikin konsep BlackBerry bisa tunnel ke sana, bikin aplikasinya. Ini nanti ada bulanan, ada pembayaran Krim bulanannya. Semuanya ya? Ya kan, kalau Excel 99.000 ya, itu sebagian dibayarkan ke sana. Gitu. Jadi nanti kita pelanggan Google, kita bisa pakai Google Map, Google Google Plus, Mail, termasuk kita mengakses layanan apapun dari Google. Itu nanti subscribe tiap bulan kita harus bayar ke sana. Seperti itu. Tapi untuk yang usaha yang seperti ini, kira-kira kedepannya ada bahayanya nggak sih Pak? Maksudnya kalau search dari bumi akan habis suatu saat nanti. Sementara search yang berasal dari teknologi, ada nggak sih Pak bahayanya untuk umat manusia? Sebenarnya inovasi ini digunakan
Satu, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di bumi, termasuk meledaknya jumlah penduduk. Ya, yang namanya pangan terbatas, tapi jumlah penduduk berkembang terus. Termasuk energi listrik, energi itu mempunyai keterbatasan, minyak bumi, makanya perlu inovasi. Terus kemudian terjadi energi nuklir seperti itu, butuh inovasi. Jadi sebenarnya gini, inovasi teknologi itu sebenarnya satu paket dengan kekayaan alam. Artinya gini, kalau kita sekarang hanya bisa menjual, Indonesia hanya bisa menjual raw material atau kekayaan alam. Ya, betul sekali. Tapi kayak negeri Rusia, mereka itu sebenarnya negeri yang punya kekayaan paling besar di dunia. Punya gas, minyak, tapi mereka nggak mau jual itu dulu. Dan dijual teknologi dulu. Nah, jadi mereka mengirit kekayaan alam untuk jangka panjang. Supaya tidak cepat habis. Cuman itu aja sebenarnya permasalahannya. Jadi mereka jualan teknologi supaya ini tidak cepat terkuras habis. Kalau kita nggak punya teknologi, maka satu-satunya yang bisa kita jual ya cuma kekayaan alam. Kalau enggak ya TKI. Tapi kalau kedepannya sendiri membahayakan nggak sih Pak untuk menjual sebuah teknovasi kepada umat manusia, atau mungkin dari segi, entah itu mungkin dari segi radiasi, mungkin kan karena teknologi namanya handphone aja kalau kita taruh di dekat kepala itu akan membahayakan sel otak. Nah, untuk kedepannya sebuah teknologi ini sendiri, apalagi yang dikembangkan untuk kepentingan ekonomi, akan membahayakan nggak sih Pak untuk umat manusia? Setiap perkembangan apapun teknologi ada positif dan ada negatifnya. Selalu ada resikonya. Tinggal kita timbang. Itu depend on us, tergantung kita. Kita memanfaatkan teknologi untuk sesuatu yang positif atau malah kita memanfaatkan teknologi menjadi sesuatu yang negatif dan bahaya. Misalnya gini, saya punya BlackBerry 18 jam saya gunakan untuk BBM dan chatting untuk hal-hal yang tidak perlu. Ya ampun, gosip ya dari mana? Gosip. Itu tergantung kita. Tergantung penggunaannya. Ya, saya juga bisa menggunakan BlackBerry untuk kepentingan misalnya bisnis atau apa. Itu tergantung kita. Teknologi bisa membantu kita dan juga bisa membahayakan kita. Side to side berarti ya Pak. Seperti pedang punya dua sisi. Kita bagaimana kita manage. Saya sendiri membatasi paling 4 jam 5 jam memegang teknologi, habis itu saya pengen kembali ke dunia nyata ya. Sama dengan main game. Jangan dianggap membuang uang, bisa cari uang dari situ. Saya pengen tahu nih, kalau dari Bapak FOL 2, ada nggak sih yang sudah menghasilkan uang dari main game ini sendiri? Terus terang sebagian user sudah. Sebagian user sudah. Kalau boleh tahu nih Pak, gimana caranya sih Pak bisa ngasilin uang dari main game? Kan kalau dipikir-pikir itu agak-agak mustahil juga ya, main game kalau dapat duit. Ya, sepak bola khususnya di FIFA Online. Itu satu pemain membuat ID dan lalu dia akan membuat satu karakter. Karakter itu berfungsi sebagai pelatih. Karakternya jadi pelatih Pak, kayak Guardiola gitu, bukan jadi pemesinya sendiri, bukan ya? Tapi nanti dia akan milih tim yang disukai sama dia, sesuai dengan yang di FIFA. Berarti main manajerial ya ini namanya? Campur, kombinasi dari itu. Kombinasi, Jadi dia akan hire pemain-pemain yang terkenal, yang bagus itu. Nah, dia akan latih pemain itu sampai yang kita sebut dengan legendary. Dan itu bisa diperjualkan, ditransferkan ke pemain-pemain lain, dan itu akan bisa diperjualbelikan. Tapi uangnya dalam bentuk nyata nggak sih Pak, atau cuma dalam online? Sebenarnya secondary. Jadi transaksi antara pemain dengan pemain. Gitu. Wow, menarik sekali ya. Tapi yang jelas mungkin udah kita memasuki akhir acara nih Pak. Bisa dikasih sedikit motivasi kepada pemirsa bahwa kedepannya supaya nggak melulu jadi publisher atau jadi pengguna, tapi siapa tahu kedepannya bisa menggunakan jadi pemilik atau bahkan mungkin penginovator dari adanya komputasi awan asli bikinan Indonesia. Terima kasih Mbak Marina. Sekarang saya kira kita sudah memasuki era globalisasi. Globalisasi bukan sesuatu untuk ditolak dan untuk dicegah, tapi bagaimana satu perkembangan zaman kita sikapi secara positif dan bisa kita convert menjadi sesuatu hal yang positif dan malah produktif. Jadi bukan kita tolak. Ada beberapa sebagian orang menganggap globalisasi itu jelek, tapi menurut saya setiap perkembangan zaman mestinya disikapi secara positif dan produktif. Jadi ini harus dimanfaatkan. Nah, saya melihat globalisasi ini adalah suatu tantangan yang luar biasa, di mana
semua negara berlomba-lomba adu kecerdasan untuk membuat teknologi dan konsep-konsep baru. Dan saya lihat, saya juga di sini kebetulan ada komunitas game. Jujur aja komunitas game ini mungkin masih sebatas ini ya Pak ya, reseller ya Pak ya. Saya harapkan nanti komunitas game di Indonesia juga tidak hanya sebagai agent dari kreator game di luar negeri, tapi create sendiri. Bisa meng-create sendiri ya? Create sendiri game di Indonesia dengan satu konsep yang mungkin percampuran antara randomly teka-teki untuk mengasah otak digabungkan dengan art Indonesia atau bagaimana, yang jelas konsepnya dari Indonesia, technical mekaniknya dari Indonesia, dan ini nanti bisa bersaing di tingkat global atau menjadi salah satu pemain di kancah global. Aja yang menggunakan juga ya orang Inggris, orang Amerika. Kita balik. Kita menggunakan game buatan konsep dan teknikal mekanik dari Indonesia. Ini yang kita perlukan. Baik kalau begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Wawan, Pak Aditya dan juga Mas Fernando untuk bincang-bincangnya sore hari ini. Dan jangan lupa juga pemirsa bahwa jangan takut untuk berkreasi, jangan takut juga untuk berinovasi, karena siapa tahu ke depannya di masa depan nanti justru Anda lah yang menjadi teknologi inovator atau juga menjadi seorang inspirator bagi hadirnya sebuah perkembangan teknologi. Finally, my name is Lady Marina signing off from the air and see you when I see you. Adios.